Setiap negara memiliki kelebihannya masing-masing, baik itu dari sumber daya manusia, kualitas pendidikan, kestabilan ekonomi, dan politik, serta kekayaan sumber daya alamnya. Tapi tahukah, terkadang kelebihan yang dimiliki justru menjadi malapetaka yang datang tanpa terbayang. Mari kita bahas Kongo, negara kaya raya yang menderita karena kekayaan sumber dayanya. Republik Demokratik Kongo, salah satu negara paling kaya mineral di benua Afrika. Negara ini menghasilkan lebih dari 70% kobalt global, memiliki cadangan tembaga terbesar kedua di dunia, salah satu produsen emas terkemuka di Afrika, serta terkenal dengan berlian berkualitas tinggi, termasuk berlian bintang Maladewa yang terkenal. Republik Demokratik Kongo ini juga kaya akan mineral lain seperti timah, tungsten, tantalum, germanium, dan mangan. Tak hanya kaya akan sumber daya mineral, negara ini memiliki cadangan minyak yang signifikan, terutama di cekungan Albertine Graben, serta memiliki hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati, ditambah dengan kepemilikan jaringan sungai yang luas, termasuk Sungai Kongo, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia, memastikan terhindarnya negara ini dari krisis air. Sebagai perumpamaan, jika jumlah itu dibagikan kepada 100 juta penduduknya, masing-masing orang akan mendapat 3,6 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah. Jumlah yang seharusnya sangat cukup untuk membuat mereka hidup sejahtera. Tapi kenyataannya Kongo menjadi salah satu negara paling miskin di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar 500 sampai 550 US dollar per tahun atau sekitar 8.480 hingga 8.800 rupiah per tahun. Kekayaan yang mendatangkan kesialan. Ya, karena kekayaan sumber daya alamnya, Kongo secara konsisten dieksploitasi oleh negara-negara imperial Eropa sepanjang sejarahnya. Ketika pertama kali ditemukan oleh dunia barat pada abad ke-16, jutaan pria dan wanita Kongo ini diculik dari tanah air mereka dan dikirim ke seluruh dunia untuk dijadikan budak industri Eropa. Meskipun perbudakan akhirnya telah dihapuskan, Kongo masih belum aman dari penjarahan. Ketika ban menjadi kebutuhan pokok akibat maraknya mobil dan sepeda, karet ini diambil dari Kongo. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, 75% tembaga yang digunakan dalam selongsong peluru ditambang di Kongo. Dan ketika Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom nuklir di Jepang pada Perang Dunia Kedua, dapat dipastikan uranium tersebut juga berasal dari Kongo. Alih-alih hidup berlimpah dan menjalani hidup yang nyaman, kekayaan ini justru mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata. Situasi perebutan sumber daya alam yang bermula di bawah kolonialisme Belgia terus berlanjut hingga hari ini. Berita-berita yang muncul dari Kongo lebih sering menampilkan perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kediktatoran hingga korupsi. Praktik penambangan kobalt di Kongo sering mendapat kritik lantaran melibatkan para pekerja, anak-anak, dan kondisi kerja yang berbahaya. Laporan Amnesty International pada tahun 2017 ini menyebutkan bahwa hampir separuh dari 28 perusahaan besar di dunia termasuk Microsoft, Renault, dan Huawei telah gagal membuktikan bahwa mereka tak meraup keuntungan dari penderitaan para pekerja anak-anak di Kongo. Laporan Amnesty International lainnya menyebutkan sekitar 100.000 sampai 150.000 orang bekerja di tambang kobalt Kongo. Jumlah tersebut sudah termasuk anak-anak. Di sana, milisi lokal aktif beroperasi di berbagai lokasi tambang. Mereka kerap menarik pungutan dari para penambang. Bahkan tentara pemerintah juga melakukan hal serupa. Tak hanya pungutan saja, para wanita korban pemerkosaan misili di Kongo Timur dipaksa bekerja untuk menambang emas, coltan, dan timah dalam situs sebagai budak. Awalnya mereka bekerja sebagai petani lokal yang punya perkebunan di dalam hutan, tapi
Sejak semuanya dikuasai oleh misilip, para perempuan ini dipaksa beralih profesi tanpa dibayar. Serangkaian masalah yang ada di sana tidak terlepas dari para penguasa yang hadir dan malah bersikap menghasut dan mencari keuntungan dari masalah-masalah tata kelola sumber daya alam Kongo. Namun yang perlu diperhatikan, tidak semua kawasan Afrika yang memiliki kekayaan alam melimpah mengalami konflik. Dalam buku Natural Resource and Conflict in Africa, hal ini membandingkan beberapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sama. Tetapi negara-negara tersebut jarang dilanda konflik besar dan juga berkepanjangan. Rwanda misalnya pernah mengalami pembantaian massal pada 1994 yang dipicu oleh konflik lahan dan sentimen antar etnis. Namun Gambia, kendati masyarakat multi etnis dan sama-sama kaya sumber daya alam, tak pernah mengalami konflik sedahsyat Rwanda. Kemudian kelimpahan berlian di Sierra Leone adalah sumber konflik dan perang. Namun di Botswana, berlian jadi berkah yang mampu penopang utama stabilitas dan kebutuhan ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa tak ada korelasi langsung antar sumber daya alam dan juga konflik. Suprastruktur dan aktor politiklah yang menyebabkan konflik pada suatu negara. Menurut Allow, faktor pemicu konflik sumber daya alam di Afrika adalah distribusi kekayaan yang timpang, rendahnya upah yang diterima para pekerja lapangan, dan korupsi aktor-aktor politik setempat. Kongo yang berpotensi menjadi negara makmur tampaknya akan terus terlilit pusaran konflik. Sumber daya alam melimpah justru tidak menjamin kemakmuran dan keadilan dapat terdistribusi merata di masyarakat. Kini kita menyadari bahwa kesejahteraan tidak melulu tentang kekayaan sumber daya pada suatu negara, tetapi stabilitas politik, kerukunan antar masyarakat, serta keadilan pada seluruh lapisan warga negara adalah hal yang utama. Negara kita telah dikaruniai keduanya, sumber daya yang berlimpah, serta kestabilan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Ini harus kita jaga kelestariannya dan keberlangsungannya.